Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan prima, kembali lagi bersama saya Aisyah Rahmalia dengan NIM 220561 dari Prodi Manajemen kelas 5 semester 5 Universitas Primagraha. Oke, tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Farizi, SEMM. Oke, jadi di video ini saya akan memaparkan mengenai materi-materi yang sudah saya pelajari di semester 5 ini. Jadi saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama ialah membangun kerja sama tim, yang kedua ialah motivasi dan juga kepercayaan kerja. Mau tahu kelanjutan videonya seperti apa? Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya guys. Oke, materi yang pertama ini ialah membangun kerja sama tim. Jadi, membangun kerja sama tim ini merupakan kunci kesuksesan dalam berbagai bidang, mulai dari dunia bisnis dan juga kehidupan sehari-hari. Dengan kerjasama tim ini memungkinkan individu-individu ini untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada yang mereka dapat. Nah, dengan kerjasama tim juga memungkinkan individu ini untuk lebih berbagi satu sama lain, mulai dari berbagi pengalaman dan juga keterampilan dan juga meningkatkan kinerja mereka. Pentingnya kerja tim yang pertama itu ialah efisiensi. Jadi kerja tim ini memungkinkan pembagian tugas dan juga tanggung jawab ini secara merata, sehingga pekerjaan ini terselesaikan lebih cepat dan juga efisien. Dan yang kedua ialah kreativitas. Jadi bertukar ide dan juga perspektif dari berbagai anggota tim ini dapat memicu ide-ide kreatif dan juga solusi yang inovatif. Dan yang terakhir adalah motivasi. Nah, dengan adanya dukungan dan juga kolaborasi antar anggota tim, ini dapat meningkatkan motivasi, semangat, dan juga dedikasi dalam mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya ada karakteristik tim yang efektif. Yang pertama itu ialah komunikasinya yang terbuka. Jadi, di dalam anggota tim itu harus ada komunikasi yang terbuka dan juga jujur ya guys. Kenapa? Karena ini memungkinkan setiap anggota tim itu untuk menyampaikan ide dan juga pendapatnya, sehingga komunikasinya itu juga berjalan dengan lancar. Dan yang kedua ialah adanya kepercayaan dan juga kesetiaan di antara anggota tim. Jadi kepercayaan di antara anggota tim ini sangat penting ya, karena untuk menjaga dan juga membangun rasa aman, saling mendukung dan juga saling kolaborasi. Jadi di dalam tim itu harus adanya kepercayaan dan juga kesetiaan. Kenapa? Karena dengan kita memiliki rasa kepercayaan satu sama lain, itu akan membangun kinerja kita juga dalam mencapai tujuan organisasi itu secara bersama-sama gitu. Dan juga mencapai tujuannya itu secara efektif dan juga efisien. Yang ketiga ialah memiliki anggota tim ini yang mempunyai keterampilan dan juga kemampuan yang sesuai. Jadi saat kita bekerja sama tim ini, kita harus mempunyai anggota timnya itu yang mempunyai keterampilan dan juga kemampuan gitu yang dibutuhkan dalam untuk mencapai tujuan kita. Jadi kalau misalkan kita mempunyai anggota tim yang tidak sesuai, yang tidak mempunyai keterampilan, nah itu akan menjadi penghambat gitu dalam kita mencapai tujuan organisasi. Dan juga kerjasama timnya itu tidak akan berjalan dengan efektif gitu, karena kita mempunyai anggota timnya itu yang tidak memiliki kemampuan, sehingga tujuan kita juga tidak akan tercapai dengan baik dan juga efektif. Nah, oleh karena itu kita perlu memilih dan juga memilah gitu, mana sih orang yang pantas atau anggota tim yang pantas untuk kita jadikan sebagai anggota kita. Nah, di dalam anggota tim itu pasti tidak terlepas dari adanya seorang pemimpin kan guys. Jadi seorang pemimpin ini sangat penting di dalam suatu organisasi maupun anggota tim. Jadi pemimpin ini harus mampu memotivasi, mengarahkan dan juga mendorong anggota timnya itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga pemimpin ini harus mampu mengatasi masalah dan juga konflik yang timbul di dalam tim. Dan ada beberapa peran penting pemimpin dalam anggota tim. Yang pertama itu ialah untuk memimpin dan juga mengarahkan anggota tim untuk mencapai tujuan. Yang kedua ialah mengembangkan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga ialah mengkoordinasikan dan juga mengawasi pekerjaan anggota timnya.
Dan yang terakhir ialah mengembangkan dan juga meningkatkan keterampilan dan juga kemampuan anggota tim. Oke, selanjutnya materi yang kedua tentang motivasi dan kepuasan kerja. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih motivasi itu apa? Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang motivasi. Nah, motivasi itu sebenarnya nggak asing kan di telinga kita. Jadi motivasi ini merupakan dan juga dapat diartikan sebagai dorongan atau kekuatan yang mendorong diri kita itu untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi ini dapat berupa dari dorongan internal maupun dorongan eksternal. Apa sih dorongan motivasi internal itu? Nah, motivasi internal ini bisa diartikan juga sebagai dorongan yang timbul dari dalam diri kita sendiri, seperti minat, keinginan, atau tujuan pribadi yang ingin kita capai. Nah, sementara itu motivasi eksternal ini dapat berupa penghargaan, pengakuan, atau insentif yang diberikan oleh orang lain atau lingkungan sekitar. Jadi, motivasi ini sangat penting dalam organisasi maupun perusahaan, di mana motivasi ini diartikan sebagai dorongan atau kekuatan yang mendorong kita itu untuk melakukan sesuatu atau untuk bekerja demi mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi tanpa adanya motivasi, maka kita itu akan merasa bosan, tidak termotivasi untuk bekerja, dan juga tujuan yang kita capai itu tidak akan tercapai dengan baik. Selanjutnya ada beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama ialah teori motivasi kerja yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Beliau ini menjelaskan bahwa kebutuhan manusia ini dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan minum, dan juga tempat tinggal. Dan juga ada kebutuhan yang lebih tinggi lagi seperti penghargaan, kekuasaan, atau aktualisasi diri. Jadi teori ini menjelaskan bahwa karyawan akan termotivasi untuk bekerja jika kebutuhan-kebutuhan mereka ini telah terpenuhi. Selain itu juga ada teori motivasi kerja menurut Frederick Herzberg. Nah, beliau ini menjelaskan ada faktor-faktor yang memuaskan dan juga tidak memuaskan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Di mana faktor-faktor yang memuaskan karyawan ini seperti prestasi, pengakuan, dan juga tanggung jawab yang dapat meningkatkan motivasi kerja. Nah, selain itu juga faktor-faktor yang tidak memuaskan itu seperti gaji, beban kerja, dan juga kepemimpinan yang dapat menurunkan motivasi kerja seorang karyawan. Nah, materi yang kedua ini tadi sudah membahas mengenai motivasi, dan selanjutnya akan membahas tentang kepuasan kerja. Apa sih kepuasan kerja itu? Jadi, motivasi dan juga kepuasan kerja ini memiliki keterikatan yang cukup erat, di mana motivasi ini adalah kondisi di mana karyawan ini merasa puas dan juga nyaman dengan pekerjaan mereka. Jadi, kepuasan kerja ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, kesempatan untuk berkembang, terus kompensasi dan juga benefit serta kepemimpinan yang karyawan itu dapat. Jadi, kepuasan kerja ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja dan juga produktivitas karyawan, di mana karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan, mereka ini cenderung akan memiliki motivasi yang lebih tinggi, lebih produktif, dan juga lebih loyal kepada perusahaan maupun organisasi. Hubungan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja itu apa sih? Jadi, hubungan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja itu adalah saat motivasi ini dapat meningkatkan kepuasan kerja. Gimana caranya? Jadi, saat karyawan ini merasa termotivasi untuk bekerja, maka mereka ini cenderung akan merasa puas gitu dengan pekerjaan mereka. Nah, begitu kan sebaliknya. Kepuasan kerja ini juga dapat meningkat saat kita itu merasa puas gitu dengan pekerjaan mereka, sehingga kita cenderung lebih merasa termotivasi lebih tinggi lagi, dan juga untuk menghasilkan dan juga mengerjakan pekerjaan itu secara lebih baik. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.